Assalamualaikum sahabat cerdik. Kembali lagi di podcast Cerdik Media. Semoga sahabat cerdik bisa tetap semangat dimanapun kalian berada. Dengan saya Ramdan, kali ini cerdik sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa, yang sudah punya banyak pengalaman terutama di bidang bisnis, yaitu Pak Zuber Komarudin. Selamat datang Pak. Selamat datang Bang Ramdan. Iya, makasih sudah menyempatkan waktu. Sama-sama Bang Ramdan, terima kasih atas kesempatannya. Iya. Nanti kita akan mendapat banyak ilmu nih dari Pak Zuber nih. Karena topik kali ini itu sangat berhubungan dengan bidang Bapak, yaitu di bidang bisnis, yaitu pendidikan kewirausahaan atau bisnis untuk siswa. Saat ini kan zaman digital sudah berkembang sangat pesat ya Pak. Apalagi internet sudah bisa digunakan bebas digunakan kapanpun dan dimanapun. Lalu menurut Bapak, bagaimana sih peluang untuk siswa ini bisa belajar bisnis bahkan melakukan bisnis itu di zaman digital ini meskipun usianya masih sekolah? Ya, silakan Pak untuk share ke podcast ke sahabat cerdik. Ya, terima kasih Bang Ramdan, keren, cerdik. Mudah-mudahan cerdik sukses selalu. Amin, Pak. Saya Zuber Komarudin. Jadi kebetulan perusahaan kami bergerak di bidang konsultan bisnis. Juga ada konsultan legal bisnis, pendirian perusahaan maupun perizinan dan pengelolaan bisnis. Sebenarnya pada dasarnya siswa itu belajar bisnis itu, kalau berbisnis itu pertama yang harus dipunya adalah mindsetnya dulu. Mindset bahwa kita mau berbisnis, tujuan utamanya, goalnya adalah bukan uang. Yang harus dibangun dari seorang siswa, yang pertama adalah dia tujuannya adalah untuk melatih dirinya, mempertajam insting bisnisnya, mempertajam dan memperdalam ilmu bisnisnya, terus mental bisnisnya, sekaligus kalau seandainya bisnisnya berhasil, syukur-syukur bisa menghasilkan uang. Jadi yang pertama itu menurut saya sih yang harus ditanamkan kepada para siswa, termasuk juga sebenarnya para guru sih. Karena kan kalau guru kesibukannya dia bekerja ya, mengajar, tapi pertama ditanamkan bahwa kita mau melatih mentalnya dulu nih ke siswa gitu kan. Nah, baru nanti kalau seandainya mentalnya sudah seiring berjalan waktu ketika menjalankan bisnis, mentalnya sudah lebih terlatih, insting bisnisnya sudah mulai muncul, terus ilmunya juga sudah lebih dalam soal bisnis, ditambah relasinya juga sudah bertambah. Harapannya nanti di kemudian hari bisa menghasilkan uang. Kalau seandainya ketika masih belajar sudah bisa menghasilkan uang, itu bonus. Terus gimana caranya? Kalau menurut saya harus terjun. Langsung ya Pak. Harus terjun. Belajar sedikit banyak, baik itu bisa dari sekolah, ya kan? Kalau nggak salah sekarang kalau di SMA, kalau di level SMA sih ada ekstrakurikuler ya, kalau tidak salah ya, tentang ilmu kewirausahaan ya. Yang pertama itu, apalagi kalau SMK biasanya malah diterjunkan, kalau anak-anak pemasaran itu suruh jualan langsung biasanya. Belajar terjun langsung di beberapa sekolah-sekolah yang elit yang saya lihat, dan kampus elit misalnya kalau di kampus itu Prasetya Mulia, itu mahasiswa bisnis itu disuruh buat bisnis. Di akhir semester ya? Atau bahkan di awal semester. Dari awal ya? Jadi penilaiannya adalah ketika bisnisnya ini bisa dibuat dan berjalan. Oke Pak, penjelasannya sangat mendalam banget ini. Karena dibahas oleh pakar langsung nih teman-teman. Emang sih Pak, kalau misalkan untuk mendapatkan poin tersebut kita harus terjun langsung, karena untuk belajar bisnis tidak bisa hanya teori ya Pak, karena pasti akan nggak dapat. Kayak nggak dapat karena gitu. Bisnis itu kalau kita hanya belajar teori ya kita jadi orang yang berpengetahuan saja, tapi tidak ahli dan tidak punya kemampuan mental, karena padahal pengetahuan itu mungkin dibutuhkan di dalam bisnis, tapi bukan porsi terbesarnya. Benar. Ilmu itu bukan porsi terbesarnya seorang sukses atau tidaknya di dalam bisnis. Ini pengalaman dia Pak. Pengalaman, mental, insting. Dalam hal insting bisnis itu kan salah satunya adalah bisa mengambil momentum peluang.
Ada beberapa peluang-peluang yang bisa dilakukan oleh anak-anak siswa SMP ataupun SMA, ya kan? Apalagi anak SMK, agar bisa mendapatkan dalam tanda kutip pengalaman berbisnis sekaligus mudah-mudahan uang, ya kan? Bisa mendapatkan uang sedikit, uang jajan, sekaligus punya kemampuan mental untuk berbisnis. Cara melatihnya adalah menjadi konten kreator. Menjadi konten kreator yang memang dia punya kapasitas di dunia tersebut. Tentu harus disiapkan skill-skill mulai dari kemampuan untuk berbicara sebagai seorang konten kreator ataupun kemampuan untuk membuat animasi kalau kontennya animasi atau gambar yang sekaligus peralatan multimedianya. Yang kedua, affiliate juga sama sebenarnya. Misalnya jadi affiliate-nya Shopee atau affiliate-nya TikTok, lumayan kok. Ya itu peluangnya besar juga penghasilannya itu kalau diseriusin ya. Gimana caranya? Ya buka Shopee, nanti ada program affiliate tuh, daftarkan diri menjadi affiliate atau affiliate TikTok bisa. Lalu belajar live. Terus yang kedua menyiapkan caranya menyiapkan video, membuat video review. Kalau seandainya biasanya itu kalau afiliator itu dikirimin sampel. Tapi ngajuin dulu biasanya. Nah, kalau udah dikirimin sampelnya di review. Atau ada produk apa, habis beli barang apa di review, terus dimunculin di video TikToknya dia atau di Shopee. Kadang-kadang kalau ada yang beli dia dapat komisi. Jadi mencoba meyakinkan orang lain. Salah satu nanti yang bisa diambil ya pelajarannya adalah mencoba meyakinkan orang lain agar mau bekerja sama dengan dia, agar bisa mau agar dia diterima menjadi affiliate. Itu kan soft skill yang bagus sekali kalau seandainya si anak masih SMA sudah berhasil meyakinkan orang lain. Ditambah lagi skill yang sebagai content creator atau sebagai live TikToker tadi. Lalu yang ketiga misalnya belajar menjadi admin media sosial. Menjadi admin dan pembuat konten media sosial perusahaan skala UMKM. Mencoba menawarkan jasa tersebut ke UMKM atau ke usaha-usaha perusahaan-perusahaan dengan harga yang nggak usah besar-besar, misalnya 1 bulan 300.000. Dibuatin kontennya sekaligus medsosnya dikelola. Gambar ataupun ada video. 1 bulan 300.000 itu kalau misalnya punya 5 klien sudah pemasukan lumayan untuk ukuran siswa. Ngomongin soal affiliate Pak, ini Cerdik juga lagi ada program affiliate. Oh iya? Iya, jadi Cerdik datang pelatihan ke sekolah-sekolah untuk mengedukasi soal affiliate gitu. Keren. Iya, Cerdik juga mau membantu untuk siswa untuk punya pengalaman lebih di bisnis gitu. Jadi kontribusi Cerdik nih untuk pendidikan memang kuat banget. Luar biasa Cerdik. Siap. Nah ini kan tadi Liga Pas siswa ya Pak, dan masih dalam cakupan sekolah ya Pak. Lalu menurut Bapak peran sekolah untuk bisa menumbuhkan jiwa entrepreneur itu seperti apa ya Pak? Apakah ada market day kah atau hal lainnya gitu? Yang pasti sih kalau market day kayak gitu-gitu kan event ya. Dan itu event itu sesekali gitu. Artinya itu punya impact tapi nggak powerful. Menurut saya. Yang paling bagus yang buat sekolah, gimana sekolah biar siswanya ini bisa punya mental entrepreneurship atau pebisnis. Tapi ingat dulu ya, digarisbawahi dulu bahwa siswa itu tidak semuanya harus jadi pebisnis. Karena setiap orang itu kan punya cita-cita masing-masing. Kita harus hormati cita-cita anak-anak. Nah ini terutama yang bagi yang mau belajar bisnis atau yang mau jadi pebisnis, diarahkan oleh siswa. Yang pertama selain teori ya kan, teori dasar. Yang kedua adalah ya itu bisnis atau kewirausahaan harus menjadi penilaian kalau dipraktekkan. Jadi mendorong siswa untuk mempraktekkan usaha apapun itu. Ya kan? Apapun jenis usahanya. Entah itu cuman jualan keripik misalnya, atau jualan es teh, atau jualan pop ice. Jadi siswa didorong untuk yang mau berbisnis ikut
Kalau seandainya ini bisa menjadi kurikulum wajib bagus, tapi kalau tidak bisa menjadi kurikulum ekstrakurikuler. Bisnis kewirausahaan lalu praktek. Tadi itu praktek membuat bisnis. Siswa dilatih bagaimana membuat rencana bisnis terus mempraktekannya. Jadi semacam kayak ada roadmap atau timeline. Oh ya, habis ini melakukan A teori terus membuat rencana bisnis atau bisnis plan. Setelah itu dipraktekin. Nah, dimulai dari usaha-usaha atau bisnis-bisnis yang sekiranya siswa itu mampu. Jadi sekolah jangan sampai memaksakan bisnis yang terlalu diangan-angan. Wah, nyata ilmu dari Pak Zuber ini banyak sekali teman-teman, dan pasti kita bisa mempraktikkan setiap ilmu dari Pak Zuber ini. Mungkin Pak Zuber ada mau tambahan? Saya kira cukup. Terima kasih Cerdik sudah diundang, dan buat para siswa semua yang memang ingin belajar bisnis boleh nanti konsultasi sama Cerdik nih ya kan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.